pribadi. Dan bahwa maksimal laba dalam konteks teori normatif tidak menjauh dari Saya lanjutkan. Kritik utama mereka terhadap teori normatif adalah teori tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai. Watts dan Zimmerman berpendapat bahwa perumusan teori harus betul-betul bebas pertimbangan nilai dan menekankan pada kebutuhan akan pendekatan baru. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan mereka sebagai berikut. Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan atau to explain dan memprediksikan atau to predict. Praktek akuntansi. Penjelasan berarti memberikan alasan-alasan terhadap praktek yang diamati. Misalnya, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan mengapa perusahaan tetap menggunakan akuntansi cost historis dan mengapa perusahaan tertentu mengubah taktik akuntansi mereka. Sedangkan prediksi berarti teori berusaha memprediksi fenomena yang belum diamati. Dalam teori akuntansi positif, Watts dan Zimmerman mengemukakan 3 hipotesa, yaitu yang pertama hipotesis rencana bonus, yang kedua hipotesis hutang, yang ketiga hipotesis cost politik. Hipotesis rencana bonus. Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Hipotesis hutang. Makin tinggi rasio hutang perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit, makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Hipotesis cost politik. Semakin besar ongkos politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka manajer akan cenderung untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menyerah terhadap lab yang dilaporkan pada masa saat ini menuju masa mendatang. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi juga oleh dimensi politik perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan 3 hipotesis bahwa Plato mengakui adanya 3 kegagalan. Yang pertama antara manajemen dengan pemilik, yang kedua poin yang kedua antara manajemen dengan korporat, dan poin yang terakhir antara manajemen dengan pemerintah. Next, Kak. Untuk membuktikan ketiga hipotesis tadi, teori akuntansi positif dikembangkan melalui penelitian yang dapat dikelompokkan menjadi 2 tahap. Yang pertama itu penelitian akuntansi dan perilaku dalam pasar modal. Dalam tahap penelitian ini menjelaskan bukan praktik akuntansi yang berjalan, tapi penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara pengumuman laba dengan reaksi harga saham. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan videonya tolong diaktifkan, Freddy, kalau presentasi. hipotesis pasar, efisien, dan capital asset pricing model. Next, Kak. Penelitian dalam tahap kedua dilakukan untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi antar perusahaan yang
fokuskan pada dua alasan. Alasan pertama yaitu alasan oportunistik yang digunakan perusahaan dalam memilih metode akuntansi tertentu. Alasan kedua, alasan efisiensi berkaitan dengan metode akuntansi yang dipilih guna mengurangi biaya kontrol antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Next, Kak. Dari akuntansi positif, menurut Watts dan Zimmerman, PAT telah memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi. Misalnya, yang pertama itu menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. Kemudian memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan-pilihan akuntansi, dan yang terakhir mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dengan membebankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi. Next, Kak. Perbedaan teori akuntansi positif dan normatif. Perbedaan pendekatan dasar antara teori akuntansi menyebabkan dua taksonomi akuntansi. Pendekatan teori akuntansi positif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai jenis sebagai science, sedangkan pendekatan teori akuntansi normatif menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art. Yang keduanya sama-sama diakui sebagai sarana pendekatan teori akuntansi. Dan yang kedua, teori akuntansi normatif yang berbentuk praktik akuntansi berterima umum atau PAG merupakan acuan teori dalam memberikan jalan terbaik untuk meramalkan berbagai fenomena akuntansi dan menggambarkan bagaimana interaksi antar variabel akuntansi dalam dunia nyata yang merupakan fungsi pendekatan teori akuntansi positif. Tidak menutup kemungkinan fakta yang ada di dunia nyata atau praktek akuntansi akan mempengaruhi teori akuntansi normatif. Sekian dan terima kasih untuk materi presentasi kelompok kami. Ya, baik. Terima kasih kelompok ya yang sudah menjelaskan dengan baik untuk materi pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi kita tadi berbicara dan membahas mengenai teori-teori yang ada dalam akuntansi ya. Teori akuntansi ada positif, kemudian juga teori normatif. Kenapa teori tersebut timbul ya, kemudian perbedaannya apa dan bagaimana nanti penerapannya dalam praktek akuntansi itu sendiri. Nah, kita buka dulu ya untuk sesi diskusi atau sesi pertanyaan. Yang mau bertanya atau mungkin yang mau menambahkan silakan raise hand. Tolong ya Melvina ya, ditulis ya. Yang pertama Zevani, yang kedua Marta Gloria, yang ketiga siapa? Yang ketiga silakan. Oke, berarti masih dua dulu. Oh, Aaron Jordan yang ketiga. Oke, satu sesi 3 penanya dulu ya. Silakan. Zevani, Marta, Aaron. Ya, silakan Zevani. Oke, sebelumnya saya bertanya kepada kelompok, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini saya ingin bertanya, coba buka tadi slide tentang politik. Kelompok boleh buka slide tentang politik. Nah, hipotesis kos politik. Nah, di sini kan saya ingin bertanya ya, kalau semakin besar angkos politik yang ditangguhkan oleh perusahaan, maka manajer cenderung untuk menggambarkan prosedur akuntansi menyerah kepada lab saat ini menuju masa yang akan datang. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa ongkos perusahaan sangat berpengaruh terhadap manajer
terhadap manajer? Dan apa yang akan dilakukan manajer terhadap ongkos perusahaan tersebut terhadap politik perusahaan. Itu sih yang masih aku belum ngerti. Maaf ya kalau pertanyaannya agak dalam karena masih belum paham tentang politik aku di sini. Terima kasih. Ya, lanjut Marta. Halo, apa kedengeran? Halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Perdengar mata. Oke, untuk kelompok 7 di slide 25 tadi kan ada teori akuntansi normatif itu menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai art. Itu maksudnya seni kan ya? Ya itu. Nah pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan akuntansi sebagai art dan bisa nggak kalian kasih contoh akuntansi itu sendiri yang sebagai seni? Itu aja. Apa yang dimaksud dengan akuntansi sebagai art atau seni dan berikan contohnya. Ya, silakan Aron. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Ini berbicara ada beberapa slide yang saya lihat kelompok menjelaskan mengenai teori akuntansi positif. Yang dalam poinnya menjelaskan mengenai teori positif mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watt dan Zimmerman yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah coba kelompok menjelaskan di tahun yang 1960-an dengan 2021 ini apakah saat ini masih berkembang ataukah tidak? Jadi lebih dominan yang tahun sebelumnya atau tahun yang sekarang? Teori positif yang dijelaskan mengenai teori akuntansi positif. Karena kan kelompok bilang sekitar tahun 1960-an mulai berkembang. Jadi menurut kelompok lebih dominan di tahun 90-an ataukah di tahun yang sekarang? Terima kasih. Ya, baik. Jadi sementara kita satu sesi dulu ya, 3 penanya. Nanti setelah ini baru kita buka sesi kedua, 3 orang penanya. Untuk tim mau waktu untuk diskusi kah? Atau langsung mau menjawab? Boleh diskusi bentar nggak Bu? Oh iya, oke. Kalau gitu saya sambil presensi juga. Frederick, kenapa kamu minggu lalu nggak masuk itu, Frederick? Frederick, Iya Bu, kenapa nggak masuk minggu lalu? saya baru kehilangan HP Bu, jadi ngurus nomor sama ngurus. Kamu itu presentasi loh minggu lalu itu. Iya, saya kehilangan HP Bu, jadi itu Bu. Iya, saya nggak punya laptopnya. Next harus lebih ini ya, Frederick ya, ikutin jadwal ya. Kalau memang presentasi, kamu bagaimana caranya pinjam dulu saudaramu ya. Oh, baik Bu. Ya, atau orang tuamu. Karena teman-teman minggu lalu itu
kamu nggak ada gitu loh. Jadi mau membaginya itu slide-slide-nya juga nanti jadi lebih susah ya. Sementara minggu lalu sudah presentasi. Jadi Iya, saya mau masuk ngabarin, maaf Bu, saya waktu itu mau ngabarin karena saya nggak punya nomor yang lain, jadi saya harus suruh Bu di Grafari. ya, maksud saya kamu kan bisa email dulu, email di warnet ya. Atau pakaikan Oh, Google baik Bu. Classroom seperti ini kan bisa di warnet, nggak harus pakai handphone. Baik Bu. Oke. Kemudian tugas pertemuanmu ada beberapa itu yang belum itu di GCR. Baik Bu. Ya, segera ya. Oke, sambil presensi ya. Semua aktifkan dong ini videonya. Ardito. Mana Ardito? Ardito Sihaan. Yang nggak aktif videonya, yang dipanggil nggak ada berarti nggak hadir ya. Jangan nanti masuk tim terus dipanggil nggak ada, ditinggalin aja. Aktifkan, jangan di apa? Sebentar lagi ditutup setelah presensi ditutup, jangan seperti itu. Harus aktif terus selama perkuliahan ya. Minggu depan kita ujian ya, UTS. Minggu depan UTS. Sebentar, saya sambil buka, sambil ini ya, mengisi materinya. Yang ada bilang hadir, Diki Febrianto. Diki. Diki nggak ada ya. Maaf Bu, saya mau mencoba jawab pertanyaannya Bu. Oh iya, siapa namanya? Freddy Bu. Oh iya, oke. Oke, kalau mau jawab sekarang yang nomor berapa? Saya mencoba menjawab pertanyaan untuk dari pertanyaan yang pertama Bu. Oh iya, coba ditampilkan lagi Melvina. Dari Jevani Bu. Slide yang tadi. Ya, silakan. Pertanyaan, mengapa ongkos perusahaan sangat berpengaruh terhadap manajer? Kenapa yang dilakukan manajer terhadap ongkos perusahaan tersebut terhadap politik perusahaan? Videonya aktifkan, Frederick. Videonya. Oh, putus. Videonya aktifkan. Ya, oke. Oh, kenapa ongkos perusahaan itu sangat dipengaruh terhadap manajer? Karena pengalaman saya bekerja waktu itu di perusahaan sawit, jadi manajer itu kan mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi kalau misalnya manajer itu sendiri nggak bisa mengelola keuangan
kayak pemasukan atau pengeluaran untuk input atau output di perusahaan itu pasti nanti ada kayak selisih atau kayak ada perbedaan antara laporan yang real dengan laporan yang soalnya waktu itu pernah kayak ada kasus manajer itu kayak membuat laporannya itu secara nggak real sih Bu. Jadi waktu itu ketahuan sama auditnya. Jadi di situ terjadi adanya chaos, jadi ada di situ juga ada politik. Manajer juga karena manajer sendiri pun juga harus mempunyai laporan yang nyata real untuk atasannya lagi. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, gimana Zevani? Kalau boleh tahu chaos yang seperti apa ya yang terjadi gitu loh, sampai-sampai kayak manajernya itu kewalahan. Contoh kayak misalnya kayak biasanya kan untuk para asisten itu kan mempunyai kayak fasilitas perusahaan. Siapa itu? Nggak Erna tahu. ya? Erna, mute ya. Jadi Ya, ayo lanjut. contohnya kayak misalnya manajer itu kan masih punya bawahan lagi. Dan di bawahnya itu ada asisten. Asisten itu mempunyai fasilitas yang seharusnya asisten ini mempunyai fasilitasnya cuman satu, ternyata karena ada kayak permainan kayak gitu, jadi dia bisa lebih dari satu mendapatkannya. Dan di situ posisi manajernya itu nggak tahu. Jadi mau nggak mau manajer itu menutupinya dengan laporan yang nggak real. Itu kayak fasilitas gitu Kak, yang didapatkan oleh para asisten dari perusahaan. Jadi manajer harus benar-benar controlling semuanya Kak. Gitu Kak. Jadi praktik-praktik penggelapan gitu juga bisa terjadi ya intinya. Iya Kak, benar Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih kelompok. Iya Sudah Kak. jelas. Ya, baik Fredrik, terima kasih. Melvina tolong ditulis dalam kurung Fredrik yang di nomor 1. Oke, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan Marta atau Aaron? Saya mau menjawab pertanyaan Marta. Nama? Regina, Bu. Regina, ya silakan Regina. Jadi di sini kan apa yang dimaksud dengan sebagai seni atau art dan berikan contohnya. Jadi maksud dari akuntansi sebagai seni itu adalah mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang serta menafsirkan hasil-hasilnya. Contohnya di dalam seni itu adalah seorang seniman lukis. Pastikan seniman lukis itu mempunyai ide-ide yang dimiliki adalah sebuah akuntansi dan sebuah perusahaan adalah itu seperti kanvasnya. Hasil lukisannya yang bagus hanya didapatkan dalam ide yang baik dan juga keahlian yang cukup memadai. Saat akuntansi melukis perusahaan tersebut, bila kemampuan yang dimiliki seorang akuntan itu rendah, maka lukisannya yang dihasilkannya kurang memuaskan, Bu. Itu aja, Bu. Ya, gimana Marta? Udah cukup sih penjelasannya. Makasih Regina. Ya, baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Aaron?
Ya, silakan yang mau menjawab pertanyaan dari Aaron. Devi atau Melvina? Bentar ya, Bu. Ya, saya sambil presensi ya. Diki Febrianto tidak hadir ya? Diki? Diki, ya nggak hadir. Kemudian tadi... Maaf Bu, Iya, saya potong. Ini ya. untuk sesi pertanyaannya berapa ya Bu? Siapa ini? Saya Bu, untuk sesi pertanyaannya berapa ya Bu? Berapa Ya, sesi? siapa? Saya siapa? Fredrik Bu, Fredrik. Oh, Fredrik. Biasalah 2 sesi. 2 sesi, jadi 1 sesi untuk 3 orang, berarti 6 ya Bu ya? Iya, Oh baik Bu, terima kasih Bu. iya. Diki tidak masuk, kemudian Jeremy, satu lagi tadi. Natania. Ya. Firmina Kornpau ada? Ada, Bu. Firmina? Ada Hadir, ya. Bu. Reza Sevilla? Reza? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Jessica? Hadir, Ibu. Ayu Patrickson? Ayub? Hadir Bu. Stefani? Ada ya. Hadir, Bu. Ruth Immanuela? Hadir, Bu. Lidiana Simanjuntak? Ada Lidiana? Lidiana Simanjuntak ada? Serapin Benedikta? Serapin? Hadir, Bu. Grace Domingus? Hadir, Bu. Ardito? Hadir Bu. Devanti Julia? Hadir, Bu. Christina Kogoya? Hadir, Bu. Krisera Mileni? Hadir, Ibu. Yohana Ronauli? Hadir, Bu. Eutenia Druru?
Yute, ada Yute? Yutenia nggak hadir ya? Yutenia nggak hadir. Lilis Tiana, Hadir, Bu. Reni Anggraeni, Hadir, Bu. Aron, Hadir Ibu, hadir. Devi Simangunsong, Hadir, Bu. Regina Raja Guguk. Hadir, Ibu. Regina pertemuan kemarin belum ya? Tugasnya Red? Iya. Segera ya Regina. Melvina Puhut, Hadir Ibu. Isa Silvani, Hadir, Bu. Marta Gloria, Hadir, Bu. El Putri, Hadir, Bu. Jeremy nggak ada ya. Michael Sinaga, Hadir, Bu. Maisela Sabatini, Hadir, Bu. Jenita, Hadir, Bu. Dian Sari, ada? Ada. Ada ya, Dian ya. Oke, yang untuk angkatan ini ya, saya bacakan lagi. Halo Ibu, Ibu. Ya, ya. Jeremia izin Bu karena dia hari ini jadwal vaksin kedua. Iya, sudah di WA. Makasih ya Ron, vaksin dia Ron. Oke, saya bacakan ya yang tidak hadir untuk angkatan ini ya. Sambil dicek apakah namanya termasuk atau bagaimana gitu ya. Yang tidak hadir itu Diki Febrianto, kemudian Yutenia Druru yang tidak hadir, kemudian izin 1 Jeremy Siregar ya. Oke, jadi saya save dulu. Berikutnya yang satu angkatan lagi ya. Tidak masuk ini Natania. Natania tidak hadir. Oke. Randy Ardianto. Hadir Ibu. Ada Randy. Hadir ya. Bu. Caroline. Ya. Caroline. Hadir, Ibu. Andini Sekar. Hadir, Ibu. Cynthia Natasha. Hadir, Ibu. Hendrik Parulian. Hadir Ibu. Pesta Tri Astuti. Hadir, Ibu. Laura Magdalena. Ada Laura. Hadir, Ibu. Gusti Ayu Opi.
Opi ada? Opi? Gak ada ya, Gusti Ayu Opi ya. Gusti Ayu. Ada ya, Gusti ya? Heni Herawati. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Erna Esther. Hadir, Bu. Leoni Sri Rezeki. Hadir, Bu. Ruth Margaret. Ada Ruth Margaret? Ruth? Hadir, Ibu. Ada ya Ruth Margaret ya? Ada, Ibu. Patricius? Hadir. Frederick Adolf? Hadir, Bu. Frederick? Hadir, Bu. Ya, saya ulang lagi ya yang untuk angkatan ini. Jadi yang tidak hadir itu adalah Natania, ya. Oke, ini saya save. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi untuk pertanyaannya satu lagi tadi dari Aaron. Siapa yang mau menjawab? Melvina atau Devi? Saya Bu Regina. Ya, silakan. Jadi menurut kami yang bagus itu di tahun 1960 Bu. Karena Coba tampilkan apa ya tadi presensi untuk pertanyaannya itu. Mel, tampilkan Mel. Oke. Ya, silakan Mel. Lanjut Bu. Ya. Karena di tahun 1960 itu mereka lebih menciptakan hal-hal yang baru yang mampu untuk menciptakan suasana atau kemampuan baru di masa yang akan datang. Kalau di tahun sekarang sudah luas sehingga banyak yang tinggal hanya mencari aja atau men-searching langsung dapat, sudah luas di zaman sekarang. Jadi banyak yang memang sudah tidak lagi berusaha sendiri atau tidak lagi menciptakan hal baru karena iptek di mana-mana, karena dan juga iptek itu udah bagus Bu, udah canggih gitu Bu. Itu aja sih Bu. Halo Bu. Ya, sudah Mel? Sudah Ibu. Oke, bagaimana Ron?
jadi menurut kelompok itu lebih dominan yang di tahun 1960-an ya dibandingkan yang sekarang. Iya, Ron. Kenapa suaranya kecil? Ron. Oh, oke deh. Makasih. Oke. Ya, jadi ini ya mengenai sejarah perkembangan akuntansi ya setelah tahun 1960 itu ada prinsip pedoman akuntansi yang diikutin ya, terutama di Indonesia itu mengadopsi untuk praktek-praktek akuntansi yang ada di Amerika. Nah, kalau sekarang kita mulai beralih sedikit demi sedikit mengadopsi untuk yang IFRS yang dari Eropa. Oke, sesi pertama kita tutup, kita masuk lagi sesi kedua, sesi terakhir ya. 3 orang penanya, silakan. Yang pertama Devanti, kedua Gusti Ayu Opi, yang ketiga siapa? Silakan. Yang ketiga, siapa nih yang nggak pernah nanya? Silakan, ayo. Ketiga, nanti resen ya sambil menunggu ya. Ya, silakan Devanti. Iya Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Nah, saya melihat dari makalah kelompok 7 itu ada pendekatan otoriter dalam teori akuntansi. Coba jelaskan contohnya seperti apa ya? Sudah bisa dicatat, Melvina? Ya, dicatat Melvina. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua tadi pertanyaan dari Gusti Ayu. Silakan Opi. Saya terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, kan di PPT slide 10 itu kan teori bersifat normatif karena didasarkan pada anggapan bahwa, nah pada poin terakhir itu dibilang ada beberapa pengukur laba yang unik. Nah, pengukur laba yang unik itu seperti apa ya? Terus bedanya pengukur laba yang unik dengan yang biasa itu apa, dan tolong berikan contohnya. Terima kasih. Oke. Terakhir nanti dari Hendrik Parulian ya. Bu, saya mau menjawab pendapatnya Devanti, Bu. Siapa? Regina, Bu. Oh ya, tunggu sebentar Hendrik ya, Hendrik, pertanyaan Hendrik. Silakan Hendrik. Kalau menurut kelompok aku mau nanya. Tadi kan kelompok udah ngejelasin bahwa pada tahun 1990 dalam teori akuntansi positif ada 2 orang kan, Watts dan Zimmerman itu dia mengemukakan 3 hipotesa. Nah, yang mau aku tanya sebenarnya kedua penemu ini tuh
latar belakang mereka mengemukakan 3 hipotesa ini apa sih? Kenapa harus kenapa hipotesa itu ada? Terima kasih. Oke. Itu yang pertanyaan Devanti itu belum lengkap itu, Melvina. Oke, tadi ada yang mau menjawab, siapa? Regina ya? Bentar ya Bu, masih berpikir lagi sedikit. Ya, sambil nunggu menjawab, depan berarti kita sudah masuk tengah semester ya. Hari ini pertemuan 7, pertemuan terakhir ya sebelum masuk ke UTS. Jadi materi-materi atau kisi-kisi untuk ujiannya adalah seperti yang sudah kita bahas hari-hari ya selama pertemuan ini. Pelajari materi-materi yang sudah pernah saya kasih, kemudian pelajari PPT dari setiap presentasi kelompok, pelajari untuk soal latihan, pertanyaan, diskusi ya yang ada dalam setiap pertemuan 1 sampai dengan 7. Jadi nanti nggak jauh-jauh dari itu. Kemudian semua mahasiswa pastikan untuk sinyal ya, internet, jaringan ya stabil, kemudian tepat waktu untuk ujian, jangan sampai ketiduran ya, jangan sampai terlewat, terlambat atau terlupa. Saling mengingatkan nanti ya. Untuk malam-malam sudah mulai saling mengingatkan mungkin di WA group untuk ujian besok. Jadi sudah menyiapkan. Kemudian kertas juga ya, difoto jawabannya jelas tanpa ada bayangan. Tidak ada boleh ada bayangan-bayangan tangan. Kemudian dikirim harus dalam satu file. Jadi kalian merge dulu di PDF, baru kemudian di merge ya, digabung. Satu file, jangan terpecah-pecah. Nomor 1 kirim attachment-nya beda filenya. Nomor 2 attachment filenya beda. Nomor 3 juga begitu, jangan. Jadi ada misalnya ada 10 pertanyaan, 10 lah attachment-nya. Jangan seperti itu. Satu aja di merge, digabung. Gitu ya. Jadi untuk mengkoreksinya tidak ada yang terlewat nantinya. Jadi satu file ya. Untuk UTS nanti. Mengenai konflik. Oke. Apa yang mau menjawab tadi, Regina, silakan Reg. Sambil di share screen. Ya, sambil di share screen lagi pertanyaannya ya, sambil di share screen supaya bisa sambil menyimak ya pertanyaannya apa. Regina tadi mau menjawab yang mana Regina? Halo Bu. Ya. Saya boleh bantu jawab nggak Bu? Yang mana? Maaf Bu, saya mencoba jawab pertanyaan yang terakhir Bu. Oh iya, tunggu sebentar. Regina tadi katanya mau jawab. Yang mana Regina? Duluan aja Bu, siapanya Bu, Fredericknya Bu. Oh iya, oke. Kelompok dulu ya, sebentar ya Ron. Frederick silakan yang mana? Saya coba jawab pertanyaan yang terakhir Bu. Penemu atau ahli akuntansi ini membuat Pertanyaan siapa? hipotesa ya? Pertanyaannya siapa? Dari Bang Pertanyaannya Hendrik ya? Nah, silakan.
Ya, mungkin aja ya Bang ya. Mungkin penemu ini maaf agak berisik. Di zaman itu mungkin belum ada kayak pemecahan masalah akuntansinya. Jadi kan alat akuntansi itu kan untuk memecahkan masalah yang ada di cek. Ada suaranya nggak sih Bang? Ada. Iya, jadi kenapa ahli ini menemukannya? Ya tentunya untuk memecahkan masalah di zaman itu, Bang. Simpelnya gitu sih, Bang. Kenapa mereka membuat hipotesa seperti itu? Mungkin di waktu itu mereka ingin memecahkan masalah yang berkaitan dengan teori mereka, Bang. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke. Ya, oke, Hendrik. Bagaimana, Hendrik? Hendrik, oke. Ya, Melvina, tolong ditulis Frederick di bawah itu dalam kurung. Melvina, tolong ditulis. Yang pertanyaan Hendrik tadi sudah dijawab. Dalam kurung Frederick. Oke, tinggal 2 lagi pertanyaannya. Anggota kelompok silakan. Devanti atau Ayu dulu yang mau dijawab pertanyaannya. Pertanyaan yang mana? Yang Aaron itu belum, itu siapa tadi yang jawab? Yang Aaron, yang tentang dominan di tahun 1960. Itu Regina. Dibuat dalam kurung tadi yang jawab siapa? Regina. Tulis ya, Mel. Devi mana Devi? Devi Simangunsong. Devi. Devi kan anggota kelompok kan? Devi, coba dijawab. Devi atau Melvina? Karena tadi yang jawab ini yang pertama Frederick, Regina, Frederick. Nah, Devanti sama Melvina nih masing-masing coba menjawab dulu. Jadi supaya ada nilainya. Melvina kenapa? Ini ya, speakernya bermasalah. Nah, Melvina boleh jawab melalui chat. Silakan Melvina, mau jawab yang mana? Yang pertanyaan Devanti atau pertanyaan Ayu? Boleh dijawab via chat. Jawab pertanyaan chat di Teams ya. Suaranya nggak ada Melvina. Devi mana Devi? Devi ini hadir atau enggak ini? Ya, Devi. Devi ini hadir atau enggak ini? Ibu. Di sana itu katanya hujan deras, Bu. Jadi dia itu tinggal di kampung. Siapa? Devi? Iya, Bu. Jadi harus di dataran yang paling tinggi baru bisa dapat signal.
Tapi ini masuk di Teams. Tidak tahu Bu, soalnya Oh. semalam dia sempat ngomong. Berarti tadi nggak ikut presentasi dong Devi ya? Tadi ikut Bu, cuman tadi mungkin ada gangguan Bu. Tadi ikut kok Bu. Hah? Devi tadi ikut presentasi? Ikut kok Bu, cuman sinyalnya aja jelek Bu. Iya, kok pertanyaan nggak ada yang jawab ini Devinya. Nanti nggak ada nilainya ini. Coba Melvina jawab mana? Melvina, ya silakan jawab Mel. Yang mana? Pertanyaan Devanti atau Ayu? Via chat aja langsung cepet diketik gitu. Jadi Devi mana ini? Nggak ada ya? Selama diskusi nggak ada jawab ini, tapi tadi PPT presentasi sempat ya Ron? Iya Bu, sempat tadi dia ikut presentasi. Ya Melvina, sudah bisa dijawab di Teams? Pertanyaan yang mana? Ya yang mana? Yang Devanti atau yang Ayu? Bu, maaf Bu, ini kakak ini mau jawab pertanyaan dari Devanti Kak. Devanti, oke. Berarti yang Ayu siapa yang mau menjawab? Sebentar Bu, kami masih diskusi. Ya, nanti setelah itu baru anggota kelompok yang di luar kelompok presentasi ya. Siapa yang mau menambahkan, mau menjawab? Nanti siapa? Silakan. Tadi kan pertama Aron, terus kedua siapa tadi yang mau menjawab? Yang di luar kelompok boleh setelah ini ya. Jadi minggu depan kita ujian tengah semester, UTS. Nah, untuk menjawab nanti pertanyaannya, misalnya nomor 1 sampai nomor 10, jangan masing-masing ada attachment-nya. Contoh misalnya attachment 1 nomor 1, kemudian ada lagi lampiran 2 atau attachment 2 nomor 2-nya. Jangan, tapi jadikan PDF, di merge, digabung. Jadi kirim ke saya itu hanya satu file. Ya, hanya satu file supaya terrecord semua. Kalau satu-satu nanti terlewat ada nomor yang tidak termasuk dalam lampiran kan resiko. Jadi di merge dulu, ya di merge, digabung menjadi satu file. Foto untuk jawabannya jelas terang, jangan ada bayangan tangan. Kemudian tidak boleh kerjasama. Ya, yang kerjasama jawabannya mirip ya antara satu mahasiswa dengan yang lain kan saya bisa mendeteksi. Kalau jawabannya sama, mirip ya, sama yang memberi, yang menerima itu sama-sama dikurangi nilainya. Jadi tidak boleh memberitahu jawaban. Ya. Tidak boleh memberitahukan kepada teman-temannya. Jangan misalnya, aku kan bisa nih, aku tahu, aku pinter. Kasih tahu teman-teman, jangan. Nanti malah nilaimu yang dikurangin. Jadi kerjakan masing-masing sendiri, mandiri. Toh juga kan selama pandemi ini ada keuntungan untuk mahasiswa menjawabnya juga bisa secara open book ya. Beda dengan kalau kita kuliah offline, semua close ya, close book. Jadi ini sekarang tergantung mahasiswanya lengkap nggak dokumennya, lengkap nggak materinya ya, sinyal, kuotanya, internetnya, lengkap nggak, kemudian sudah membaca dulukah sebelumnya, sehingga nanti pada saat ujian sudah lancar ya, langsung bisa menjawab dengan baik dan detail. Jadi dikerjakan mandiri, masing-masing mengerjakan. Kumpul tepat waktu, kalau terlambat saya kurangi nilainya, karena kita harus menghargai untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan lebih awal atau mengumpulkan tepat waktu. Karena berbeda tentu, apalagi yang terlambatnya 5 menit sampai setengah jam. Nah, itu saya kurangin banyak sekali. Ya, ada yang seperti itu, mahasiswa online, kuliah, ujian, masih mau berbuat curang. Jadi temannya sudah kumpulin, misalnya nih, tenggat waktunya jam 12. Kumpulin jam 1, kumpulin setengah 1. Itu kan tentu beda sekali. Ya, 1 jam dia bisa ngisi macam-macam banyak lagi, beda sama temannya yang ngumpulin tepat waktu. Nah, yang seperti itu, mahasiswa yang seperti itu biasanya saya kurangi nilainya banyak sekali.
Jadi harus benar-benar kumpul tepat waktu, jujur ya. Kalau saatnya ngumpul ya mengumpulkan. Karena saya bisa mendeteksi dari sini jam berapa kalian kumpulkan. Jadi online ini memang dilatih ya untuk kejujuran. Kemudian apakah kalian sudah siap untuk ujian. Oke, jadi Melvina menjawab pertanyaan Devanti. Kemudian yang menjawab pertanyaan siapa tadi satu lagi itu? Pertanyaan siapa itu Melvina? Coba di share screen itu. Devi berarti nggak ada jawab apa-apa ini ya? Coba di share screen Mel, satu lagi tadi pertanyaannya siapa? Oh, Ayu ya, yang Gusti ya, Gusti Ayu. Ini yang mau jawab siapa? Frederick atau Regina? Devi-nya nggak ada nih, hilang. Yang jawab pertanyaan Ayu siapa? Nah, kalau presentasi seperti ini harus siap ya. Jadi dalam arti kalian sudah nyiapin, kalian sudah belajar ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa atau teman dari kelompok lain bertanya, sudah langsung menjawab. Tidak lama lagi atau baca materi lagi atau cek-cek lagi gitu ya, cari jawaban. Harus sudah siap. Yang namanya presenter harus sudah menguasai minimal sehari sebelumnya. Jadi lebih duluan daripada teman-temannya. Ya, sambil menunggu Melvina, sambil menunggu Regina, mungkin yang mau mencoba menjawab, atau Frederick ya, yang mencoba menjawab, saya lempar ke kelompok lain, tapi anggota kelompok tetap harus nanti menjawab ya. Saya lempar ke anggota kelompok lain yang mencoba menjawab. Tadi pertama Aaron, silakan Ron. Tadi itu udah dijawab oleh Frederick, Bu. Tadi tuh saya mau menjawab pertanyaan. Oh, yang Hendrik ya? Iya, cuma karena hampir sama sih sama jawaban si Frederick, makanya saya nggak lagi, Bu. Oke. Oke, ada kelompok lain yang mencoba membantu menjawab, tetapi anggota kelompok tetap nanti harus menjawab ya. Ada anggota kelompok lain yang mau mencoba? Maaf Bu, Kak, saya boleh konfirmasi ulang pertanyaan nggak Kak? Ini berarti kakak ini minta contohnya atau pengertiannya Kak? Sorry Kak, saya Kak Ayu. Oh ya. Iya kakak, ini pertanyaannya ini mengarah ke contohnya atau pengertian dasar dari pertanyaan kakak ini? Pengertiannya atau contohnya? Ini kan tadi pengukuran laba yang unik itu seperti apa? Sama perbedaannya pengukuran laba yang unik sama yang biasa itu seperti apa? Dan berikan contohnya itu. Oh, berarti penjelasan dan contoh ya Kak? Oke Kak. Iya. Ya, kelompok lain di luar kelompok presentasi juga boleh ya, mau membantu menjawab. Saya jarang nih mendengar suaranya Grace, Henny, ya, Jenita. Ayo kalau mau mencoba menjawab, Leoni, Michael Sinaga. Jessica, Yohana Ronauli, Serapin, ya, ayo
Harus ada nilai keaktifan ini. Diansari, Ibu udah Ardito, dijawab. iya. Ibu, maaf. Iya. Itu udah dijawab Melvina, Bu, di chat. Iya, tahu. Ya. Jadi yang tadi saya sebutkan itu harus aktif ya. Coba bertanya atau mencoba menjawab ya. Supaya nanti ada nilai keaktifan, tidak hanya join di Teams ya. Nah, untuk yang Melvina tadi sudah dijawab ya untuk pertanyaan Devanti, pendekatan otoriter. Ya, gimana Dev? Oke ya. Ya. Satu lagi berarti yang belum. Yang Opi, siapa mau menjawab nih? Mau yang menjawab Frederick atau Devi nggak ada, atau Regina, Melvina lagi mau menjawab, atau ada kelompok yang presentasi, yang di luar presentasi. Ayo. Caroline mau bantu, boleh. Caroline, Randy. Ayo, harus semangat ini, supaya suaranya kedengeran. Ya. Zevani tuh lagi di UKI, tuh lagi di kelas dia. Ya kan, lagi di kelas itu Zevani. Halo Ibu. Bukan background, Bu. Iya. Halo Bu. Ya. Itu Devi udah bilang di grup, Bu. Mana? Iya, sudah. Satu lagi. Satu lagi berarti. Yang Gusti Ayu itu loh, Ron. Lidiana mau bantu jawab nggak? Hendrik, Jessica, ayo Christina Kogoya. Christina kelas malam nih. Yo, Leoni, Randy, Reza. Udah pada lapar ya? Udah makan siang belum ini? Belum. Nah, nanti kalau UTS makan dulu ya. Ya, makan dulu supaya lebih cepat gerakan dengan tenaganya lebih kuat gitu untuk menjawab pertanyaan itu. Ya. Oke. Gimana Maaf Bu. Saya mencoba jawab pertanyaan Kakak Gusti tadi. Ya, oke. Silakan. Kalau Opi panggilannya apa? Opi, Indra, atau Ayu? Ayu Opi aja, Bu. Ayu Opi? Iya, Bu. Oh iya, oke. Ya, Mel, coba Mel. Apa Mel? Jadi gini Kak, yang dimaksud unik dalam statement tadi dalam poin presentasi kami itu, uniknya itu maksudnya itu tunggal Kak. Dan salah satu contohnya ada di slide kami itu di slide ke yang di bawah dari pertanyaan Kakak itu kan ada dalam pengambilan keputusan salah satunya itu Kak. Jadi contohnya itu dalam pemecahan masalahnya itu yang relevan Kak. Jadi yang unik di sini maksudnya itu tunggal Kak, jadi nggak ada lagi. Ini statement di PowerPoint kami. Terus contohnya gimana? Ya contohnya ini Kak, dalam pengambilan keputusan Kak. Di bawahnya kan ada Kak, yang di bawahnya itu kan decisional usefulness. Contohnya kayak menyiapkan data akuntansi yang relevan dalam mengambil sebuah keputusan Kak. Oke, terima kasih. Iya maaf Kak kalau saya mungkin kurang tepat menurut Kak. Terima kasih juga Kak.
Ya, oke. Jadi sudah semua ya, Mel? Sudah semuanya ya? Oke, kelompok silakan ditutup. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau salah pendapat dari kami. Terima kasih buat semuanya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah mempresentasikan ya. Memang ada beberapa kendala dan kekurangan. Diharapkan nantinya untuk kedepannya kelompok-kelompok lain sudah mulai ini ya menyiapkan diri masing-masing. Jadi kalau presentasi itu harus menyiapkan misalnya jaringan, sinyalnya, ya kuotanya, itu temannya banyak tepuk tangan tuh ya. Jadi sudah mulai menyiapkan lah yang mau presentasi. Jadi bisa nanti ikut membantu menjawab ya, jaringannya, sinyalnya, wifi-nya ya. Nih banyak tuh ya yang tepuk tangan tuh, terbang-terbang. Oke, terima kasih ya untuk kelompok Melvina, Frederick ya, Regina yang sudah mencoba untuk menjawab, juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaan ataupun memberikan masukan. Oke, kita screenshot dulu di akhir perkuliahan. Jangan lupa minggu depan kita UTS. Halo Bu. Ya. Berarti masuknya kelompok 8 ini di bulan Januari ya Bu ya? Kelompok 8. Kan kita UTS dulu nih, Ron. Biasa sama. UTS dulu. Baru iya, kelompok selanjutnya. Oh iya benar. Lupa. Iya. Ini Oktober ini, Ron. Oktober. Ya kirain November. Enggak. Kalau Desember kan kita ya 2 minggu ada libur tuh kita yang Desember ya. Oke, saya screenshot dulu. Ayo, masih ada yang belum nih? Cynthia belum. Aktifkan video. Frederick, Michael, Regina, semua tanpa terkecuali Andini. Ini kayaknya mesti harus dikasih nama nih. Siapa nih? 2032150901. Ya, nanti dikasih nama lagi ya, di rename ya. Untuk itunya, Teams-nya. Oke. Saya screenshot dulu. Pesta kok gelap kamu, Pesta? Karena cahaya ya? Nggak kelihatan. Nah, baru kelihatan. Oke, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Minggu depan UTS ya. Kan kita tuh masuk pukul 10.10. UTS-nya gimana nih? Pukul 10.10? Atau mau pukul 10.15? Atau 10.30? 10.30 aja Bu. Soalnya kan biar genap ya. Teman-teman kita banyak yang memang kondisi jaringannya tidak stabil. Jadi kita kalau saran saya sih 10.30 aja Bu. Biar ada waktu juga buat teman-teman yang lain. Ya, yang lain gimana? Oke. Boleh Bu. Oke, ya. Oke Bu. Jadi disiapkan jaringan internet, kuota ya. Kemudian tempat duduknya ya, supaya lebih leluasa mengerjakan tugasnya, mengerjakan UTS-nya ya. Meja, bangku disiapkan, catatan-catatan semua ya, lengkap minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya, sampai ketemu waktu UTS. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, sampai jumpa. Oke, Ibu, makasih. Makasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Buat